Mohon di mute dulu ya untuk yang mungkin mic-nya masih apa namanya masih nyala gitu biar nggak mengganggu gitu ya. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Ya, Bu. Logika matematika. Oke. Sama-sama belajar ya. Saya paham matematika itu agak susah untuk beberapa orang. Saya juga agak mengalami kesusahan sih dulu gitu ya. Kita belajarnya bareng-bareng gitu ya. Oke, logika matematika. Apa sih yang dimaksud dengan logika dan algoritma? Ya, logika dan algoritma. Tapi kalau ini yang lebih ke logika matematika gitu ya. Ada chat. Maaf nanti enggak. Nanti aja ya. Logika sendiri itu biasanya salah satu bidang ilmu matematika yang mempelajari tentang studi penalaran. Jadi lebih ke penalaran gitu ya. Nah, atau misalnya kita ngomong itu statement gitu ya. Statement. Nah, logika pernyataan-pernyataan yang saling dihubungkan tersebut bisa disebut dengan proposisi. Statement itu kita ngomongnya sekarang proposisi. Proposisi atau salah dan tidak boleh keduanya. Gitu ya. Contoh dari proposisi. Misalnya, bumi ini berbentuk bulat sempurna. 7 adalah bilangan prima. Benar ya? Kayak gitu ya. Jadi kita belum tahu. Tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya kan? Nggak boleh keduanya kan? Nggak ada, jadi nggak ada tulisannya atau gitu, nggak mungkin. Atau mungkin, nggak mungkin ya. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kemudian setiap bilangan ganjil adalah bilangan prima. Betul nggak? Betul ya. Kecuali 2 ya. Jadi itu tidak benar, tidak benar. Sapi dan monyet bisa hidup di air tawar. Sapi dan monyet bisa hidup di air tawar. Kayaknya nggak bisa ya. Kalau air tawar itu ikan ya. Kalau sapi sama monyet hidup di air tawar kayaknya nggak mungkin, tapi lebih ke arah minum mungkin. Minum air tawar mungkin ya. Semua bilangan genap selalu habis dibagi 2. Benar atau enggak? Benar ya. Kemudian contoh kalimat yang bukan proposisi adalah apa? Contohnya yang pertama, buatkan sarapan pagi untuk ayah. Nah, itu namanya kalimat perintah. Jam berapa saat ini? Itu kalimat pertanyaan. Selamat pagi. Bukan pernyataan. Ya, jadi yang proposisi itu yang pernyataan. Jadi kayak menyatakan gitu ya. Lanjut. Proposisi tujuannya untuk mempermudah dalam penamaan sebuah proposisi, maka sebuah proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya CP sama Q. Contohnya di sini Indonesia termasuk dalam iklim tropis, gitu ya. Budi adalah anak pertama dari Pak Jono. Nah, saya nggak tahu Pak Jono ini siapa ya. Budi itu juga siapa, saya nggak tahu. Cuma dia dibikin sebuah pernyataan seperti ini. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu adalah gabungan atau kombinasi dari beberapa proposisi, kemudian nilai kebenaran yang dihasilkan dalam sebuah proposisi itu dijelaskan dalam tabel kebenaran. Nah, operator yang digunakan dalam proposisi majemuk itu ada 3. Yang pertama konjungsi, disjungsi, dan ingkaran atau negasi. Konjungsi. Notasinya adalah ini.
ya. Jadi kayak V kebalik gitu ya. Kayak A tapi nggak ada seleretnya gitu ya. Jadi dia ngomongnya kayak V tapi balik. Nah, operatornya dinamakan dan. Contohnya example gitu ya. P dan Q. Nah, artinya P dan Q tadi notasinya ini. Kemudian apa namanya P-nya, pernyataannya adalah penduduk Kota Malang semakin padat. Terus Q-nya di jalan sering terjadi macet. P dan Q, penduduk Kota Malang semakin padat dan di jalan sering terjadi macet. Itu adalah penggabungan dari keduanya. Tabel kebenarannya bagaimana? Kalau P nilainya true atau benar, Q nilainya true atau benar, maka hasilnya adalah true. Ya. Tapi kalau misalnya salah satu itu bernilai true dan salah satunya bernilai false, hasilnya akan false. Ya, sama seperti ini. Jadi kesimpulannya, operasi konjugasi hanya akan bernilai benar jika semua proposisi yang membentuknya bernilai benar. Ya. Dijungsinya hilang. Ini dijungsi kah? Kok negasi ya? Oh, dijungsinya hilang. Oke, berarti saya harus cari disjungsi. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Ada satu topik yang hilang. Bentar. Tenang. Saya ambilnya kebetulan di buku. Jadi mungkin kalian bisa cari di buku tersebut. Ya. Kita cari bukunya dulu. Tadi ada yang kurang itu namanya disjungsi gitu ya. Bentar. Mana ya? Saya harus share screen dulu. Oke. Share. Jadi dia bukunya buku begini ya. Jadi ini disjungsi, ini operatornya V, ini ya. Namanya adalah atau. Jadi kalau kita punya notasi seperti P, V, Q gitu ya. Itu artinya P atau Q gitu ya. Di sini contohnya komputer harganya mahal. Rudi harus membeli komputer. Nah, kalau digabungkan menjadi komputer harganya mahal atau Rudi harus membeli komputer gitu ya. Nah, tabel kebenaran disjungsinya itu seperti ini. Jadi kalau P nilainya true, Q nilainya true, digabungin jadi true. Ya. Kalau salah satu true, Q-nya false, tetap jadi true. Tapi kalau false dua-duanya, maka dia jadinya false. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi disjungsi hanya akan bernilai salah jika semua proposisi yang membentuknya bernilai salah. Ya. Nah, oke, kita balik lagi ke yang ini. Lingkaran. Kenapa Bu Fani milih yang PPT? Saya takutnya kalau kalian pakai yang buku nanti bingung ya. Jadi ini saya kasih yang sudah ada, saya kasih yang lebih mudah lah istilahnya begitu. Nah, kalau ingkaran atau negasi itu notasinya adalah ini, ya. Kemudian artinya tidak. Jadi kalau ada notasi seperti ini, ya, udah kayak min P gitulah. Artinya tidak P. Misalnya di sini contohnya P, benda selalu jatuh ke bawah. Nah, kita bikin sebuah ingkaran atau negasinya. Tidak benar, benda selalu jatuh ke bawah. Menurut dia begitu. Nah, tabel kebenarannya bagaimana? Ya udah, kita punya nilai P, nilainya true. Kalau dia negasinya P, dari true jadi false. Kalau false jadi true. Pokoknya kebalikannya ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh 2.1. Kalau kita punya P dan Q, ikan paus hidup di laut, air laut rasanya asin, gitu kan? Nah, kita bikin sebuah notasi gitu. Kalau P dan Q jadinya ikan paus hidup di laut dan air laut rasanya asin. Tapi kalau yang kedua, misalnya, itu negasi P dan Q, jadinya ikan paus tidak hidup di laut dan air laut rasanya asin. Nah, ada juga yang bentuknya begini, negasi dalam kurung P atau negasi Q. Gimana jadinya?
Tidak benar bahwa ikan paus hidup di laut dan air laut rasanya tidak asin, ya. Karena ini ada negasinya. Kemudian yang kedua, notasi dari sebuah pernyataan. Ikan paus tidak hidup di laut, tetapi air laut rasanya asin. Makanya ekivalennya jadi ikan paus tidak hidup. Berarti dia ada negasi P dan juga Q. Gitu ya. Kemudian yang ini, yang kedua kan begini ya. Ini bisa dibolak-balik. Jadi ikan paus hidup di laut, benar ya? P berarti nggak ada negasinya. Atau tidak benar bahwa air laut rasanya asin. Air laut itu ada pernyataan ke Ki. Nah, tidak benar, maka negasi. Negasi dalam kurung, ya, Ki dan P. Ya, seperti itu. Kemudian yang C, ikan paus tidak hidup di laut, air laut rasanya asin, dan ikan paus hidup di laut. Jadi notasinya gimana? Negasi P dan dalam kurung Q dan P. Paham ya di sini ya? Nah, dari sini kita bikin sebuah tabel kebenaran gitu ya. Nah, di sini ada P, Q, P dan Q, negasi P dan Q, negasi dalam kurung P, dan negasi Q, dan seterusnya. Intinya adalah true, P dan Q-nya. Kalau dia dijadikan satu, dia akan nilainya true. Tapi kalau misalnya negasi P, berarti kan dia jadinya false. False dan true jadinya false. Ya. Kemudian yang ini, kalau bingung, P-nya true. Dan negasi Q, Q-nya false. Harusnya dia false, kan? Karena dia ada negasi di dalamnya sih. Negasi false, berarti jadinya true. Ya. Nah, kemudian yang di sini. Ya kan? Q dan P, berarti dia kalau true, ya, jadinya false. Ya, karena ini ada negasi. Nah, P atau gitu kan? P-nya itu true, yang ini jadinya false, kalau atau jadinya true. Ya, lihat dari sini. Oh, yang konjugasi tadi, kebalik. Jadi kalau dia itu true false, dia jadinya true. Yang di buku tadi ya. Nanti saya perbaiki ya PPT-nya biar nggak bingung. Ini udah. Kemudian nyoba ke ekivalen, tautologi, dan kontradiksi. Nah, ekivalen ini sebuah proposisi majemuk. Ya, Muhammad Rizal, silakan di-mute dulu biar tidak ganggu mic-nya. Oke. Sebuah proposisi majemuk disebut ekivalen dengan proposisi majemuk yang lain jika kedua proposisi majemuk tersebut memiliki nilai kebenaran yang selalu sama. Contoh seperti pada contoh 2.1. Nah, di sini P dan Q ekivalen dengan apa? Ini negasi P atau negasi Q kan. Ketika dia dinegasikan, nilainya sama dengan P atau dan Q. Jadi P dan Q ini itu ekivalen dengan negasi dalam kurung negasi P atau negasi Q. Gitu ya. Tautologi. Dia disebut tautologi jika proposisi majemuk tersebut selalu bernilai benar untuk semua nilai proposisi yang menyusunnya. Contohnya juga sama. Seperti ini. Jadi kalau P atau negasi dalam kurung Q dan P ini disebut tautologi. Karena nilainya akan benar. Terus kontradiksi. Ya, jika proposisi majemuk tersebut selalu bernilai salah untuk semua nilai proposisi yang menyusunnya. Jadi, baik nilai P dan Q dia nilainya false. Hukum-hukum pada logika, ini yang harus dihafalin. Yang pertama, ada hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini ada dua tipe. Ada dua tipe yang seperti ini. Ya, jadi harus dihafalin ininya. Apa namanya itu? Bentuknya. Ya, jadi kalau P atau dalam kurung Q dalam kurung R dia akan ekivalen jika P atau Q di dalam kurung K
atau R seperti ini. Ini akan sama. Ini juga sama. Ya. Asosiatif hafal. Komutatif. Nah, komutatif ini juga begini. Jadi komutatif ini nilai P dan Q-nya ketika dia itu dibolak-balik, dia akan nilainya tetap sama. Itu ya. Kemudian distributif. Distributif itu bagaimana? Distributif kalau misalnya P atau dalam kurung Q dan R itu akan ekivalen jika sama dengan P atau Q dan P atau R. Ya, ini saya paham ini agak susah, jadi memang harus dihafalin. Nih, kemudian hukum identitas. Nah, hukum identitas ini nih. P atau F ini false, ekivalen dengan P. Jadi P ini bisa jadi nilainya seperti ini. Atau P akan bernilai P dan true. Hukum komplement. Hukum komplement ini jika P atau negasi P dia akan bernilai true. Sementara P dan negasi P akan bernilai false. Ada lagi hukum idempotent, gitu ya. Ini juga sama, P atau true sama dengan true, P dan F sama dengan false. Oke. Hukum penyerapan juga sama, jadi dia kalian kayak semacam harus menghafalin ini gitu ya. Jadi nanti ketika ada tunjukkan bahwa ini ekivalen dengan ini, kalian bisa bikin ini. Nah, ini untuk hukum penyerapan. Jadi dia modelnya begini. Ya. Ada hukum involusi, negasi dalam kurung negasi P, maka dia sama dengan P. Ada namanya hukum nul. Nul ini juga ada. Kayaknya ini sama dengan ini ya. Idempotent dia sama. Terus ada hukum De Morgan. De Morgan ini sama dengan kalau negasi dalam kurung ini bisa dipecah jadi begini. Jadi kalau dan kena negasi dia jadi atau. Kalau atau dia kena negasi jadi dan. Nah ya. Latihan contohnya. Nah, seperti yang Bu Fani ngomong, tunjukkan bahwa nilai ini dan ini keduanya ekivalen secara logika, ya kan? Berarti dimasukin. Ya, ini masukkan ke sini. Ya, dia ekivalen dengan apa? Masuk ke hukum De Morgan dia. Ya, negasinya masuk ke dalam rumus ini sesuai dengan ini ya. Kayak gini. Jadi ini itu sama dengan yang ini. Oke. Kemudian dari sini kita pakai hukum distributif. Nah, cari hukum distributif gimana, Bu? Nah, ini. Seperti ini. Ya, cuma ditambah negasi aja tadi. Nah, negasi. Ya, dari sini jadi hukum distributif. Jadi P atau negasi P dan nah, kayak ini jadi kayak dimasukin gitu loh, ya. Agak susah ya. Nggak apa-apa, sabar ya. Nah, ini sudah dimasukkan, kita dapat hukum distributif. Habis itu kita cari P atau negasi P ini bentuknya kayak apa ya? Kok ini hukum komplement ya? Kita lihat lagi komplement. Nah, ya. Jadi P atau negasi P ya, dia true. Kalau dia dan, dia akan jadi false. Kita lihat. Ini atau ya, berarti jadinya true. Ya. True dan ini jadinya apa? Ya, kita masuk ke hukum identitas. Hukum identitas itu apa? Nah, ini. Jadi P dan T itu jadi P. Oke, sorry. Mana tadi? Yang ini T itu sama dengan P karena ini kan masuk ke sini. Ya, jadi ini jadinya P atau Q. Sampai sini agak bingung atau paham, Bu? Ini agak susah sih. Tapi nanti bisa dibaca lagi ya, kalau bingung ya. Dibaca terus ini gimana sih maksudnya gitu ya. Nanti harus ada itu tadi hukum-hukumnya itu, kamu ngerjain latihan ini sama hukum-hukumnya jadi kayak dicocokin gitu loh. Kalau dicocokin gitu mungkin lebih gampang. Sama kayak gini juga. Buktikan hukum penyerapan gitu ya. Ini P dan dalam kurung P atau Q ekivalen dengan P gitu ya. Masukin ke sini ekivalen.
Oh, pertama, P ini kalau misalnya dihukum identitas jadi apa? Gitu kan ya? Masuk lagi hukum identitas. Ya, P jadinya apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk hukum penyerapan ini, kalian lihat bentuknya. Jadi dirubah ya. Jadi ini sesuai dengan hukum identitas, lihat lagi. Ini contoh ya. Bisa jadi nanti soalnya begini kalau kuis atau UTS gitu ya. Jadi ini tadi ya, kita punya soal begini. Ini dapatnya dari mana, Bu? Ya ini dicari pembuktiannya sehingga menjadi P. Kalau nggak sama dengan berarti dia tidak ekivalen. Intinya begitu. Jadi bentuk ini gimana caranya jadi begini. Kalau dia kamu utek-utek nggak jadi begini, berarti dia tidak ekivalen. Gitu ya. Oke. Proposisi bersyarat. Proposisi bersyarat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai kalimat sebab akibat. Contohnya, jika listrik menyala, maka komputer saya dapat dihidupkan. Terus kemudian, Dini akan menjadi juara kelas jika dia rajin belajar. Nah, kan ada sebab akibatnya. Dia itu bisa jadi juara kelas karena dia itu rajin belajar. Kan intinya seperti itu. Kalau dia nggak rajin belajar, ya nggak jadi juara kelas. Kemudian dalam logika operator proposisi bersyarat disebut juga dengan operator kondisional atau implikasi. Nah, notasinya ada kayak panah. Ya, panah. Nah, namanya adalah jika, maka. Contohnya, jika P tanda panah Q berarti jika P maka Q. Nah, P disebut hipotesis atau antecedent. Ya. Kemudian kalau Q disebut konklusi atau konsekuensi. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah P. P, Iwan bangun pagi, ya kan, jam 9 gitu kan. Iwan bangun jam 9 pagi. Q-nya Iwan terlambat kuliah. Nah, kalau kita bikin notasinya, maka P gitu kan. Jika P maka Q gitu ya. Jika Iwan bangun jam 9 pagi, maka dia terlambat kuliah. Makanya Iwan harus bangunnya kurang dari jam 9 gitu kan. Nah, tabel kebenarannya bagaimana? P. Iwan bangun jam 9 pagi enggak? Iya benar, Bu. True. Iwan terlambat kuliah enggak? True. Nah, jika true, maka true jadinya true. Tapi kalau true, dia false, dia akan jadi false. Ya, ini juga diingat. Tapi kalau misalnya Iwan bangun jam 9 pagi, itu nilainya false. Tapi Iwan terlambat kuliah, itu true, maka dia jadinya true. Ya. Tapi kalau dua-duanya false, dia akan jadi true. Ini agak membingungkan. Nah, di sini disimpulkan bahwa operasi implikasi atau yang disebut kondisional itu hanya akan bernilai salah jika hipotesis bernilai benar dan konklusi bernilai salah. Ya. Jadi kalau misalnya hipotesisnya itu benar, tapi konklusinya itu false, dia akan jadi false. Tapi kalau misalnya hipotesisnya false, tapi Q-nya true, tetap jadi true. Kayak gitu ya. Ini harus dihafalin juga. Ini latihan. Nah, ini boleh buat latihan di rumah. Ubahlah maksudnya. Ubahlah proposisi berikut menjadi bentuk proposisi bersyarat jika P maka Q. Ya, buah stroberi akan tumbuh dengan baik jika tanam dataran tinggi. Musim hujan yang berkepanjangan mengakibatkan harga cabai semakin meningkat. Jadi kalian bikin gimana? Yang benar. Ini benar apa enggak gitu ya. Bus akan berangkat pagi hanya jika sebuah tempat duduk sudah penuh. Ini sudah benar apa enggak kata-katanya. Syarat yang wajib dipenuhi pada kendaraan bermotor untuk maju adalah sudah diisi nih ya, bahan bakar. Terus yang kelima, syarat yang diperlukan oleh Rahmat untuk bekerja adalah punya ijazah. Iya, kalau nggak punya ijazah, ya
dia nggak bisa kerja gitu, kerja jadi apa? Karena kan kebanyakan lowongan pekerjaan pasti dibutuhkan ijazah ya. Bayi akan menangis bila mana dia lapar. Iyakah? Terus tunjukkan jika P maka Q ekivalen secara logika dengan rumus ini. Tunjukkan menggunakan tabel kebenaran. Silakan ya, cari. Tentukan negasi dari ini ke ini. Jadinya gimana? Ya, boleh cari di internet, boleh di buku, boleh, terserah. Saya nggak nyuruh ngerjakan, tapi kalau dikerjakan lebih baik. Siapa tahu itu muncul di di kuis, entah di UTS gitu ya, jadi enak. Oh, saya udah pernah ngerjain gitu ya. Kemudian variasi proposisi bersyarat. Nah, untuk proposisi bersyarat terdapat beberapa bentuk variasi. Yang pertama adalah converse atau kebalikannya. Inverse, ada kontraposisi. Kalau converse dari P ke Q bisa dijadikan sini. Tapi kalau inverse berarti ada negasi di P dan baik di Q. Kalau kontraposisi dibalik. Ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ya. Kalau true, true awalnya P dan Q dikasih negasi, jadi false, false ya. Nah, kalau P ya, maka Q true jadi true, jadi true. Kalau dibalik juga sama, jadi true. Tapi kalau negasi ya, false, false jadi true. Ini ya. Ya, false, false jadi true ya. Kemudian kalau dibalik juga sama true. Nah, gitu. Ini juga harus dihafalin. Bisa lah dicari kata kuncinya apa. Biasanya kata kunci setiap anak untuk menghafalkan itu berbeda-beda. Nah, contoh yang di sini. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut ini. Contoh. Jika matahari terbit dari barat, maka dunia akan kiamat. Kita sering banget mendengar pernyataan seperti ini. Kita bikin converse-nya. Converse-nya gimana ya? Converse-nya, jika dunia akan kiamat, maka matahari terbit dari barat. Jadi dibalik aja tuh. Ya, ini yang P, yang ini Q, dibalik aja. Kemudian inverse. Inverse-nya berarti dikasih negasi, tiap P dan Q. Jika dunia tidak akan kiamat, maka matahari tidak terbit dari barat. Iya kan? Karena dikasih negasi, baik di P maupun Q. Kontraposisi, berarti dibalik. Dibalik tapi dikasih negasi. Jika matahari tidak terbit dari barat, maka dunia tidak akan kiamat. Kayak gitu ya. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Proposisi bikondisional, dwisyarat. Dalam operasi ini biasanya disebut dengan operator biimplikasi. Ya, notasinya kayak gini. Jadi kayak panahnya ada dua gini loh. Ya. Kemudian artinya apa? Artinya adalah jika dan hanya. Jika dan hanya jika ternyata tambah jika ya. Jika dan hanya jika. Contoh. P gini, Q. Berarti P jika dan hanya jika Q. Contohnya, P, kita buat pernyataan P. 10 adalah bilangan genap. Q-nya 2 adalah bilangan genap. Jadi kalau dibikin gimana? 10 adalah bilangan genap jika dan hanya jika 2 bilangan genap. Kemudian kita bikin tabel kebenaran. P dan Q true ya. Kemudian kalau misalnya kita bikin biimplikasi, true tambah true, dia jadinya true. Tapi kalau dia false, dia jadi false. Ya. Salah satu keduanya ini kalau bernilai false, dia akan false. Tapi kalau dua-duanya false, dia akan jadi true. Nah, nih. Disimpulkan bahwa operasi biimplikasi hanya akan bernilai benar jika kedua proposisinya bernilai sama, sama-sama benar, atau sama-sama salah. Jadi kalau P dan Q, kalau keduanya nilainya true, ya hasilnya true. Tapi kalau misalnya keduanya nilainya false, ya bakalan jadi true. Jadi kayak ada semacam cheat-nya begitu. Thank you. Oh, thank you nih. Itu cuma setengah jam nih. Oke, saya stop share. Nah, kira-kira dari saya ngajarin tadi matematika itu kira-kira kesannya apa ya? Mungkin
ini ada yang termenung gitu ya, sambil mikir, itu tadi Bu Fani ngomong apa, kok udah selesai, mau memahami itu udah ganti slide gitu ya. Ada yang gitu ya, ada yang baru duduk Bu, lo kok udah selesai Bu, gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, ada yang sengaja memasang fotonya gitu ya biar kelihatan senyum gitu, padahal mungkin di balik fotonya itu dia cuma batin ngomong apa sih wong iki kayak gitu ya. Biasa ya, memang matematika seperti itu ya. Jangankan kalian ya, saya bikin materi itu tadi pertama aku yang ngeluh, ini maksudnya apa ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat yang apa namanya, yang di itu, mana tuh namanya, yang di e-learning, itu malah lebih bingung lagi. Saya baca materinya. Kebetulan saya nggak pernah ngajar logika matematika gitu ya, atau matematika diskrit. Tiba-tiba disuruh ngajar gitu kan, aku kaget, tercengang-cengang ya. Kalau materi aslinya ini yang di itu. Jadi program studi teknik informatika STI ITB. Wah, wis delok iki wis ngeri ngono ya. Kalau ini kan yang asli. Jadi saya lihat kan yang asli ya. Yang di e-learning kan yang ini. Saya bikin versi yang lebih mudah menurut saya. Jadi saya pernah jadi mahasiswa seperti kalian gitu ya, matematika wah ngelpu ngowel. Jadi saya cari kira-kira materi yang gampang gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat ini, jadi dia ada gambar patung gitu ya, sebuah pemikir gitu ya. Jadi logika itu adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar gitu ya. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Jadi kita dikasih pernyataan-pernyataan, akhirnya kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah sebuah statement. Nah, ini contohnya. Perhatikan argumen di bawah ini. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Yang ngomongin itu aku loh ya. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang, jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Nah, untuk memahami argumen tersebut makanya ada namanya logika, gitu ya. Ya belum tentu juga sih Bu. Banyak kok Bu yang nggak bisa bahasa Java gitu ya. Saya rasa banyak yang bilang gitu nanti. Perhatikan urutan pernyataan di atas gitu ya. Nah, ini agak begini-begini. Jadi kalau aku lihat itu kok ngeluh aku mau joni gitu. Aku aja ngeluh pora pemane arek-arek ngono ya. Makanya saya ganti tadi. Contoh ini tadi. Ini juga sama kan? Nah, ini permainan malah bikin. Kalau kita lihat permainan di sini, gajah itu lebih besar daripada tikus nggak? Kita mikir ya, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, kita jawab iya ya. Apa ini sebuah proposisi? Iya. Iya, proposisi itu kan pernyataan. Iya Bu, benar. Apakah nilai kebenaran dari posisi ini? Menurut kalian gajah ini lebih besar daripada tikus nggak? Iya kayaknya sih Bu, gitu. Tergantung Bu, lihatnya dari mana gitu ya. Kali aja tikusnya itu di depan saya, gajahnya itu 2 meter Bu, jadi gedean tikus. Ya, bisa jadi kan kayak gitu. Tapi kan secara logika kita gajah lebih besar daripada tikus. Oh iya benar, benar Bu, benar, benar. Nah ini permainannya begitu. Kalau di sini ada permainannya. Nah, kalau yang di sini 520 kurang dari 111, benar nggak ya? Apakah ini sebuah pernyataan? Ini pernyataan nggak? Iya, benar Bu. Proposisi benar, Bu. Iya, benar. Terus apakah nilai kebenaran dari proposisi 520 itu beneran kurang dari 111 nggak? Menurut kalian nggak? Benar nggak? Enggak, Bu. 520 itu lebih besar dari 111. Jadi kebalik, Bu. Berarti tulisannya salah. Ya. Ini saya nyontoh ini dari sini ya. Jadi kalian bisa tahu nanti isinya PPT-nya Bu Fani sama PPT-nya ini saling melengkapi, istilahnya begitu. Nah, Y lebih dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa? Kita nggak tahu Y itu nilainya berapa. Ya, kita nggak tahu nilainya berapa. Ya, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan. Makanya pernyataan seperti ini disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka.
Kita nggak tahu nilai Y-nya berapa. Jadi kita nggak bisa ngomong, iya Y itu lebih besar dari 5, karena kita nggak tahu nilai Y itu berapa. Karena Y-nya konstanta. Ya. Lanjut yang ini. Sekarang tahun 2015 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Sekarang tahun 2015 dan 99 kurang dari 5. Iya, pernyataan. Proposisi kah? Iya, proposisi. Apakah nilai kebenarannya dari proposisi ini? Sekarang tahun 2015. Mungkin PPT ini dibikin tahun 2015. Berarti benar kan? Nah, dan 99 kurang dari 5 enggak? Salah, Bu. 99 itu lebih besar dari 5. Makanya dia salah. Ya, true dengan false. Dia jadinya false. Ya kan? Nah, kemudian permainan lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nggak ngerti aku ya. Kadang-kadang iki ono sing laptopnya di delenan dukur terus diekos layang-layangin nang kasur ya. Saking Bu Fani jelas none walus none kayak dongeng ngono sampai turu ya. Kan Bu Fani gak ero. Kadang-kadang di off cam kan aku nggak tahu ada yang selonjoran kayak, ada yang sambil rokokan, ada yang sambil makan mie kan nggak tahu Bu Fani ya. Nah, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ini kan sebuah permintaan. Makanya, apakah ini sebuah pernyataan? Tidak, karena ini adalah sebuah permintaan. Apakah ini sebuah proposisi? Jelas tidak, karena ini bukan pernyataan. Maka dia tidak jadi sebuah proposisi. Hanya pernyataanlah yang bisa jadi proposisi. Nah, di sini. Ada permainan lagi. X kurang dari Y, jika dan hanya jika Y lebih dari X. Ya. Apakah ini pernyataan? Iya, betul. Apakah ini proposisi? Ya, karena nilai ke... Ya, Mas Ahmad Saifur, ada yang ditanyakan. Gila ditakoni, mari ngono di mood. Bingung kan aku? Ya, tapi ruwet aja. Ya, karena nilai harganya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Maka dia sebut proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Bisa jadi X itu kurang dari Y. Kalau misalnya Y-nya memang lebih besar dari X. Ya kan? Kayak gitu. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita. Headline news. Jadi pernyataan. Misalnya, Atta Halilintar dan Aurel sudah lamaran kemarin. Apakah itu sebuah pernyataan? Sudah, memang kejadian kok. Nah, kayak gitu. Itu sudah kalimat berita tuh. Headline news, kemarin diadakan pesta besar-besaran lamaran Aurel dan Atta Halilintar. Awakmu mau ngono langsung mbok klik ya. Coba lihat tulisan proposisi logika matematika. Aduh, kok iki skip aja. Ya. Sama contohnya kayak gitu. Nah, ini contohnya kalimat proposisi juga. Ada monyet di bulan, aku nggak tahu ya, aku belum pernah ke bulan. Terus ini adalah contoh yang bukan proposisi, yang tadi saya bilang. Jadi proposisi itu hanya pernyataan, nggak boleh ada kalimat tanya, nggak boleh ada kalimat perintah, itu tidak boleh. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk proposisi ini ya, implikasi, biimplikasi. Ini agak sedikit berbeda, cuman saya lihat di buku gitu ya. Ada yang sama ya, saya ambil ini. Jadi di sini, kalau proposisi majemuk, tadi saya ngomong ya, konjugasi. Konjugasi berarti ada dan. Sini ya, notasinya begini. Kalau disjungsi, itu atau. Maka kita punya notasinya begini. Kalau negasi dikasih kayak begini. Ini apa ini? Mau kayak tak hingga gitu ya. P, gitu. Jadi tidak P. Disjungsi eksklusif ini juga ada seperti ini tapi jarang nih kayaknya. Nah, contohnya ini, kan contohnya begini. Hari ini hujan, siswa masuk sekolah. Hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Semakna dengan hari hujan namun siswa masuk sekolah. Ya kan? Kalau negasi P, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Jadi contohnya kayak gitu. Pemilih dan pilkada harus berusia 17 tahun. Pemilih dan pilkada sudah menikah. Kalau kita bikin,
pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kalau sudah menikah itu asumsinya kita pasti dia umurnya udah lebih dari 17. Karena kan ada batas usia menikah itu lebih dari 17 tahun kayak gitu. Nah, terus ini ada lagi yang tambah mumet ya kan? Nih, nyatakan dalam bentuk simbol penyelesaian. Ini juga bisa kalian download. Nah, ini bikin tabel kebenaran. Dicoba-coba sendiri. Oh, kalau dan ini dibikin 3 gini, biar apa? Biar kalian nggak buka-buka slide-nya mana sih gitu. Ini enak Bu, dan atau. Jadi kalau misalnya PQ, kalau dua-duanya true, dia akan nilainya true, ya kan? Kalau dia lainnya itu berarti dia false. Misalnya contohnya gitu. Ini kalian tergantung ya, terserah mau apa menghafalkannya bagaimana terserah. Kalau ini, kalau yang atau itu kalau dia itu sama-sama true, dia jadinya true. Kalau sama-sama false, jadinya false. Tapi kalau misalnya salah satu ada yang false, dia tetap true. Kayak gitu, contoh. Terus kalau negasi ya cuman kalau dari true, dinegasiin jadi false. Kalau false dijadikan negasi, jadi true. Kayak gitu. Itu terserah ya. Ini dijungsi eksklusif, jadi dia macam-macam ya. Kalau di sini tuh terlalu banyak gitu. Saya sih lihatnya terlalu banyak, jadi takutnya Anda semakin bingung gitu. Tabel kebenaran. Nah, ini tautologi kontradiksi tadi. Nah, ini bisa baca dari sini juga, boleh ya. Gimana sih caranya? Ini juga ada De Morgan dan sebagainya. Ini hukum-hukum logika memang harus dihafalin yang ini. Jadi kalau saran saya itu kalau mau tadi tentukan apakah ini ekuivalen dengan ini di print gitu ya, di print terus habis itu ditaruh sebelahnya gitu. Terus kamu lihat, oh ini iya bener nih. Ininya apa bentuknya begini maka begini gitu ya. Agak susah yang ini. Saya menyadari kalau yang ini agak susah. Di Bu Fani tadi juga memahami ini gimana. Oh begini. Jadi harus ada hafal ini gitu ya. Jadi hukum logika ini harus hafal. Biar bisa menunjukkan ini. Tunjukkan bahwa ini. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, ini. Ini bisa jadi masuk kuis ya. Makanya harus bisa. Ini aja udah Bu kuisnya Bu. Mungkin ada yang ngomong gitu ya. Buktikan hukum penyerapan. Contohnya begini. Ini latihan. Diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar. Tidak benar bahwa dia belajar algoritma, tapi tidak belajar matematika. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik. Jadi yang tadi notasi-notasinya dia dan, atau, dan sebagainya gitu ya. Berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk, gunakan hukum De Morgan. Ya, jadi ini bukan Morgan yang biasa tampil dulu ya, nyanyi, atau Morgan yang main film itu bukan ya. Ini hukum De Morgan ya. Jangan sampai salah gitu ya. Terus ini ada penyelesaian, contoh. Yang P, dia belajar algoritma, dia belajar matematika. Kalau kita nulis, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tapi tidak belajar matematika. Berarti ada negasi. Negasi tidak benar bahwa, dalam kurung, dia belajar algoritma. P-nya positif. Tetapi tidak belajar. Tetapi ini bisa menjadi dan, karena dia ada negasinya. Ya. Minki, dia belajar matematika. Tidak belajar matematika. Berarti Q-nya ada negasinya. Karena muncul tidak. Roto bingung ya. Roto bingung kok pelajaran mana ya. PE penjelasan Bu Fani menjelaskan ibu. Aduh, ngawal lu aku puwengong aku mau coba ya. Contoh ini. Ini apakah dia ekivalen gitu ya menurut hukum De Morgan? Jadi kalau kita masuk ada negasi gini, kita masukin dalam kurung jadinya apa ya? Jadi kalau ini dimasukin ke sini, maka otomatis P ini akan bernilai negasi. Ya. Dan kena negasi jadi atau, ya. Negasi Q kena negasi jadi positif ya. Nah, kayak gini. Akhirnya kalau misalnya kita bilang negasi P atau Q itu sama dengan bentuknya ini gitu loh. Nah, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Ini adalah kesimpulan dari ini, ya. Kan
dia belajar algoritma awalnya. Karena kena negasi, dia tidak belajar algoritma. Atau belajar matematika. Dia belajar matematika kan. Dia nggak ada negasinya. Kayak gitu. Implikasi juga sama. Hipotesis, atensis, premis juga bisa ngomong. Atau kondisi, key to konklusi, konsekuen ya. Ini contohnya aja, tabel kebenaran juga harus di ini. Ini contoh kasusnya, ini memang banyak contoh kasusnya sih. Cuma saya lagi-lagi takutnya kalian ini bingung dengan banyak tulisan ini ngowel lu tambahnya. Itu makanya tadi tak bikin PPT yang singkat gitu ya. Nah, ini contoh. Bala proposisi bawah dalam bentuk standar jika P maka Q. Contohnya ini bikin sendiri gimana ya. Udah ada jawabannya juga, bisa bisa dibuat pelajari ya. Jadi PPT-nya dua-duanya apa penting atau tidak penting, Bu? Dua-duanya penting dan saling melengkapi, gitu ya. Ini juga udah ada semua. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Semoga saya bisa menjawab. Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Izin bertanya boleh? Ya, boleh. Semoga saya bisa jawab. Yang di contoh 2.1 itu yang nomor 1 sama C yang di PPT. Yang Bu Fani ya? Iya. 2.1. Iya. 2.1. Pernyataan yang mana? Air laut rasanya tidak asin itu bukannya kan nilai negasi buka kurung P dan negasi V kan harusnya negasi ini kan P ya? dan V. Harusnya kan air lautnya rasanya asin. Bentar. Yang mana, Mas? Kan ini contohnya P ikan paus hidup di laut. Air laut rasanya asin. Yang mana? Yang ditanyain yang mana? Yang C. Negasi dalam kurung P dan negasi Q. Terus jadinya pernyataannya kan harusnya air tidak benar bahwa ikan paus hidup di laut dan air laut rasanya asin, Bu. Kan nilainya kan negasi P dan ini I. kalau kamu ekivalenin. Jadi gini, Mas. Itu kalau misalnya kamu ekivalenkan, itu nanti dia akan berbeda nilai. Tapi kalau yang ini kayak suruh baca. Misalnya saya punya contoh. Ini ya, ini kan maksudnya yang C kan. Negasi, ada negasi. Negasi dalam kurung P dan negasi Q gitu kan. Iya. Nah, tidak benar ini adalah nilai dari negasinya. Tidak benar bahwa ikan paus hidup di laut. Betul, dia positif. Ikan paus hidup di laut, ya kan? Dan, pernyataan dan ya. Dan, terus ada negasi Q. Negasi Q ini, Q-nya sendiri adalah air laut rasanya asin. Nah, kalau ini kan negasi Q, berarti air laut rasanya tidak asin. Tapi benar katanya Mas Adam. Kalau misalnya ini dimasukkan, kan jadinya gini. Kalau bentuk ini dimasukkan jadinya gini. Negasi P atau Q gitu kan. Iya. Nah, itu kan ekivalen. Enggak, ini bukan ekivalen. Ini belum ekivalen. Ini ada notasi, Mas Adam itu suruh nerjemahin. Gitu ceritanya. Tapi kalau sudah diekivalen, dia nanti akan beda. Betul. Pernyataannya Mas Adam benar. Bukan, itu kan nggak benar. Harusnya kan, nah itu setelah dia ekivalen. Setelah kamu rubah nilainya. Jadi negasinya itu muncul ke belakang, dimasukkan dalam kurung itu. Dia nanti hasilnya akan berbeda gitu. Cuma ini kalau ada bentuk notasi begini, Mas Adam suruh nerjemahin gitu ceritanya. Paham ya? Tapi kalau dirimu ini diekivalenin, dia akan berbeda. Pasti nanti nilainya negasi P atau Q gitu kan? Ya kan, harusnya kan begitu. Iya, itu ekivalen sudah itu. Sudah dirubah. Tapi kalau misalnya ada notasi, suruh nerjemahin, beda lagi gitu Mas Adam. Itu termasuk pertanyaan yang bagus banget. Saya paham. Maksudnya gimana sih, Bu? Bingung gitu ya. Saya awalnya belajar ini bingung. Maksudnya apa gitu ya. Saya belajar 1 jam, 2 jam gitu. Oh, maksudnya begini. Makanya saya bikin PPT yang kurang lebih mudah. Saya juga
kemarin itu nyari-nyari buku kebetulan. Ini aku nggak promosi ya, aku nggak dibayar juga. Jadi saya ada beberapa kalau di Google Book gitu ya, itu ada tentang matematika diskrit, macam-macam. Kamu cari matematika diskrit tuh macam-macam. Nah, kebetulan itu Bu Fani nemu yang paling mudah dipahami. Punyanya ini. Jadi matematika diskrit, sorry, semoga kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Matematika diskrit punyanya siapa ya ini? Lupa nih. Namanya nih, Jan Waterquist Saifuddin gitu ya. Ini kalau kita lihat di Google Book, BE oh. Oh, angel Bu, aku Bu nggak sanggup nyari di Google Book ya. Nyari di Google Book, ini nggak tunjukin. Semoga kelihatan ya. Saya browsing ini kelihatan nggak ya? Nah, ini. Jadi ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Insya Allah kelihatan ya. Matematika diskrit, jadi Jan Waterquist Saifuddin. Saya tak stop share, saya takutnya nggak kelihatan ketika saya tadi browsing. Jadi saya nyari di Google Book, matematika diskritnya keluar beberapa. Jadi ada matematika diskrit yang saya beli lah istilahnya ya. Punyanya Jan Waterquist ini 2018, ini cukup mudah dipahami. Saya juga membaca punyanya Dr. Gede Suweken ini, saya agak bingung. Terus yang bagus yang ini juga. Nih, matematika diskrit dan penerapan dalam dunia informatika. Ini juga lumayan bisa dipahami, tapi memang kalau yang di e-learning itu punyanya Rinaldi Munir, itu punyanya orang ITB, itu memang benar. Itu ada beberapa yang bisa dipahami, ada yang tidak. Jadi makanya saya bilang kalau belajar itu cari banyak referensi, sehingga referensi kita nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya kita kesulitan baca buku yang pertama, kita bisa nyoba baca buku yang kedua. Nah, habis itu kita bikin ringkasan, karena ini matematika. Ya, ringkasan, bikin ringkasan sendiri yang kira-kira Anda bisa baca gitu. Menurut saya seperti itu. Sehingga kalian bisa baca. Bisa baca punya sendiri, paham gitu loh. Jadi ngeringkes istilahnya begitu. Karena matematika itu nggak bisa. Kalau kita cuma dengerin doang, kita tidak mencoba, itu nggak bisa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Mas Muhammad Eliansyah, semoga saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Masalah yang hukum-hukum ini, Bu, hukum asosiatif, terus hukum kumulatif dan lain-lain. Ini di latihan kan ada latihannya, Bu. Ini kok bisa kita itu langsung menentukan langsung ke hukum De Morgan. Terus latihan yang kedua kita tentukan langsung hukum identitas. Terus malah nyambung ke hukum distributif sama hukum-hukum yang lain, Bu. Itu caranya gimana? Caranya gimana kok bisa begitu? Nah, ini ceritanya pertama. Saya juga bingung awalnya. Ya. Bu Fani bingung apa mana aku, ngono ya. Jadi gini. Saya tak share screen ya, Mas yo. Tak share screen di sini. Jadi kan kita punya hukum banyak tadi ya. Baik yang di buku, terus kita di Rinaldi Munir juga ada. Nah, kita kan punya bentuk-bentuk ini. Nah, bentuk-bentuk ini kita hafalin. Nah, kita hafalin, terus ada latihan tuh kan, kayak gini kan. Nah, kita nyari dari bentuk-bentuk ini mana sih yang kira-kira cocok. Kayak gitu, Mas. Misal contoh ini. P atau negasi dalam kurung P atau Q gitu ya. Nah, saya nggak tahu, Bu, ini pakai apa. Nah, kita cari lagi di sini. Mana yang kira-kira cocok ya? Ini ada nggak? Nggak ada, Bu. Yang ada negasi yang ini, Bu. Hukum De Morgan. Nah, ini. Kan ada satu ya? Ya kan? Kita punya satu. Ini kan pakai atau ya tadi ya? Ya, atau. Nah, ini cocok, Bu. Negasi dalam kurung P atau Q. Nah, ini tuh ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya kan? Nah, kita masukin ke sini. Nah, masukin. Jadilah hukum De Morgan. Ya, jadi kita rubah satu-satu, Mas. Ya, kita rubah satu-satu. Oke? Paham ya? Tetap gini paham? Nah, De Morgan nih, ketemu kan? Satu ini De Morgan nih ketemu. Nah, habis itu, kan dapat dari sini, bingung lagi. Yang mana lagi ya? Coba kita lihat. Hukum distributif.
Kan itu ada contohnya hukum distributif. Nah, lihat modelnya. Kalau meskipun nggak ada negasinya ya, meskipun nggak ada negasinya, kamu lihat kayaknya mirip dah, ya. Bentuknya itu yang dilihat. Ini kan P atau dalam kurung Q dan R gitu ya. Ini kan P dan dalam kurung Q atau R gitu kan. Kita lihat lagi. Yang pertama, bener nggak? Bentuknya mirip ya? Mirip kan? Dirubah mana mas? Nah, ke sini. Akhirnya muncul hukum distributif. Nah. Oke, Toto ini paham Mas Eldiansa dan semuanya? Saya rasa juga yang lain aku bingung. Kok iso metu ya jenenge hukum distributif? Itu tadi. Mana nih? Untuk ngerjakan ini yang ekivalen bagaimana? Iki prinen mari ngono template no ini golek ono. Bentukane sing endi ya? Nah, gitu loh. Nah, kita habis dari sini. Habis dari sini kan. Cari lagi Bu. Cari. Yang ini Bu. Ini sama dengan mana? Hukum komplement. Coba kita lihat. Hukum komplement. Loh. Ya. Jadi T itu ekivalen dengan P atau negasi P. Kita lihat. Loh. Padahal ya diganti tadi T. T dan iki. Anjir. Nah, terus dapat hukum komplement kan satu ini tadi. Hukum komplement sudah dapat. Habis itu T ini kan. Kok jadi hukum identitas, Bu? Lihat. Hukum identitas. Ya. Jadi T misalnya iku dan P, maka jadi P. Ya, iki kali no, set. Melebu kan? Dibuka korongi. Waduh. Ya, tutuk gini rodok paham tak gak? Jadi ini tadi yang terakhir, bukaan kurungi. Bukaan kurungi. T dan P iku karo podo karo identitas. Iki mau. Cuma diganti letak E. Yo, iki bentuk ini tadi sama dengan P. Kak ganti. Iki tak ganti P atau negasi Q. Jadi intinya apa? Masing-masing dari bentuk notasi ini kita cocokkan pakai hukum. Kira-kira mana yang bisa diganti? Begitu. Cukup menjawab Mas Eldiansa? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Intinya apa mau? Intinya apa Mas Eldiansa? Intinya mencocokkan sama hukum yang ada tadi itu, Bu. Bentuknya Jadi yang modelnya yang mana ya? Iya. No. Ya. Ya, gitu ya. Jadi memang saya paham ini susah banget. Saya juga mikir-mikir ini gimana caranya. Oh, ternyata dia nyocokkan. Mana yang bisa dicocokkan? Dari satu ini mana yang dicocokkan? Ini ada dua. Ini, P ini, atau saya mengerjakan yang ini. Cocokkan. Mana yang kira-kira sama? Cocokkan dari hukum-hukum. Oh, ternyata yang ini. Ini tuh mendekati hukum Morgan. De Morgan itu mau. Rubahan. Kayak gitu. Gitu ya. Oke ya. Cukup jelas. Itu pertanyaan pinter, teman. Dan saya yakin sebagian besar itu 90% itu ya bingung. Kok iso? Ya opo caranya? Kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak paham, dibaca lagi, ditulis lagi di catatannya. Bahkate nulis, bahkate mbok dibikin Word dewe. Kertasnya mahal, Bu. Males, Bu. Yes, gawe nang Word oleh. Pokoknya iso. Ya, karena ini matematika. Matematika itu saya bilang, kalau Anda salah menghitung atau menulis notasinya, hasilnya kan beda. Ya, jadi hati-hati banget. Bu Fani, ya apa misalnya kalau ujian gimana, Bu? Ya kalau ujian ya, kalau notasinya salah, ya saya kasih ongkos nulis. Ya apa terus? Masa kasih tak bener no? Misalnya satu nomor ya, ono 5-10 baris. Terus awakmu salah Bu. Di baris ketiga 4 gitu. Otomatis kan hasil di baris ke-10 juga salah. Terus nilainya gimana, Bu? Masa disalahkan, Bu? Terlalu kejam, ya kan? Terlalu kejam kan Bu Fani ngomong kejam, Bu. Kan saya sudah nulis. Ada ongkos nulis. Oh, no. Tapi masa kalian mau ngejar ongkos nulis kan nggak mungkin. Kayak gitu ya. Ya kan? Ongkos nulis tak, Bu. Ya kan?
Loh, kalau misalnya Bu, saya nggak bisa Bu, terus saya cerita soalnya lagi boleh Bu? Boleh. Ada nilainya Bu? Ada nilainya. Ya, ongkos nulis mau itu mau. Ya, sini ditulis ya. Kecuali awakmu nulis nomor 2, ngono. Gak ono tulisannya apa-apa. Gak ono nilainya 0. Apa sih kata ditulis? Ya, kayak gitu. Tapi apakah Anda mau nulis soalnya lagi? Nggak mungkin. Yo, misalnya soalnya ada 5. Ongkos nulisnya 2. 2 kali 5 aja 10. Berarti nilaimu 10. Kalau kamu mengharapkan ongkos nulis tok. Gitu. Ya, itu ya, paham yo? Paham. Ono pertanyaan mana? Sik Bu, ngeluh Bu. Tak semedi sik. Tak ngopi-ngopi sik. Gak apa-apa ya. Masih ada, tapi ini sekarang minggu kedua. Berarti masih ada sebelum UTS itu ada minggu ketiga 1, minggu keempat 2, minggu kelima 3, minggu keenam 4, ada 5 minggu lagi ya. 5 minggu lagi sebelum UTS ya. Gak apa-apa. Saiki gak iso gak apa-apa. Sesuk kudu iso. Ketika kuis ataupun UTS. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Jelas ya. Berarti aku ada apa namanya utang, bener kan yang tadi ya? Yang disjungsi hilang ya. PowerPoint-nya. Nanti saya benerin. Oke. Sudah ya? Cok suwi-suwi le matematika. Kok pas ngeblak kabeh ya? Ngeblak kabeh bingung aku. Pemane iki akeh sing iki? Akeh sing gak on cam. Nah aku bingung kok arek lapo, arek ngeblak tes mapot. Ya, apa adus, apa ditinggal. Ki ana sing nang kafe barang ya. Gak anak kedai. Diva ya. Mesti nang kedai iku. Mbok ya aku sekali-kali dikirimi ngono ya. Nah, gak apa-apa. Sebelah kak cangkir ya. Yes, kayak ngono ya. Kayak gitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Tugas ada nggak Bu? Enggak. Tapi di situ ada latihan-latihan. Kalau Anda memang mau bisa, silahkan dikerjakan. Kalau Anda bilang enggak deh Bu, nanti aja ya udah terserah. Gitu ya. Yang penting nanti UTS kalau UAS bisa ngerjain ngono lah. Oke, ya gampang aku ya. Saya tidak memaksakan. Anda mau bisa sekarang terserah. Yang pakai UTS, karo kuis, iso. Ya, oke. Saya akhiri ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Jelas kayaknya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan.